Buat garnish cantik dari pepaya. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Dapur Syanom. Kali ini aku mau berbagi tutorial buat bunga cantik dari pepaya. Simak tutorialnya ya. Oke, ini dia hasil akhirnya. Nah, ini dia sebelum diwarnain. Nah, pertama katesnya ini kita potong jadi dua bagian. Nah, yang sebagian ini udah jadi tuh ya. Yang sebagian lagi ini kita bagi menjadi 6 bagian karena kita mau buat 6 kelopak. Jadi kalau kita mau buat 5 kelopak ya kita bagi menjadi 5 bagian gitu ya teman-teman. Oke, ini bawahnya diiris-iris supaya dia bisa berdiri. Nah, selanjutnya kita iris tipis-tipis sampai ke bawah perlahan, karena kalau nggak pelan-pelan kita cepet-cepet itu lebih rawan patah ya, karena aku biasa kalau kayak buru-buru gitu ya ujungnya jadi patah, makanya nggak bisa buru-buru ngerjainnya, memang harus pelan-pelan gitu. Dan ini juga videonya nggak aku cepetin karena untuk teman-teman yang masih baru belajar itu lebih mudah dalam memahaminya ya. Kalau yang udah biasa sih kan bisa dicepetin ya, di skip ya. Tapi kalau bisa nih jangan di skip karena dalam memberikan tutorial ini aku sambil isi dengan memberikan atau berbagi tips-tips seputar pertumpengan ya. Oke, disimak aja lagi. Nah, untuk penyimpanan garnish supaya garnish itu awet, sebaiknya disimpan sebelum diwarnain ya. Dan ngewarnainnya itu pas mau kita gunakan. Adapun fungsi dari aku melengkung-lengkungkan kayak gini itu supaya mempermudah kita dalam penusukan kelopak-kelopak berikutnya seperti ini. Nah, jadi gampang tuh kan karena udah kita lengkung-lengkungin ya, jadi nggak mengganggu. Tapi kalau nggak dilengkung-lengkungin itu mengganggu pas kita buat kelopak berikutnya juga, nanti kadang mau tuh keiris gitu. Jadi tapi kalau dilengkung-lengkungin insya Allah enggak ya. Dan untuk bunganya juga akan terlihat lebih cantik karena lebih mekar gitu ya. Tapi kalau nggak dilengkung-lengkungin itu bunganya jadi kurang mekar. Selanjutnya untuk bunganya kita simpan di kulkas itu bisa tahan sampai 3 hari kalau nggak diwarnain ya. Bahkan 5 harian juga tahan ya, seminggu juga insya Allah kalau penyimpanannya tuh bagus. Untuk bunga kates ya tahan juga gitu, cuman jangan diwarnain karena aku udah pengalaman ketika diwarnain itu dia yang bagian warna itu lebih lembek gitu ya. Nah, pada saat kita mau gunakan itu kan direndam, jadi mau diwarnain lagi tuh udah kayak blonyok-blonyok gitu kalau orang Jawa bilang gitu ya. Dan pada saat mau kita warnain, mau kita pergunakan untuk hiasan tumpeng, itu kita rendam terlebih dahulu antara 10-15 menit supaya garnishnya lebih seger lagi ya. Karena kalau enggak nanti baru sebentar ditumpeng itu udah kayak layu gitu, makanya sebaiknya kita rendam terlebih dahulu. Terkhusus nih untuk bunga mawar ini ada yang aku pakai menggunakan bengkoang. Kalau bengkoang itu nggak tahan lama,
nggak tahan lamanya karena berubah warna. Kalau mau diwarnain warna lain sih nggak masalah ya, tapi kalau untuk warna putihnya itu jadi hitam, udah jelek, warnanya tuh udah coklat gitu. Tapi kalau kayak wortel, bunga kates itu insya Allah tetap fresh aja ketika kita rendam pakai air. Nah gini ya teman-teman, ketika direnggang-renggangkan atau dilengkung-lengkungin nih kayak gini, jadi lebih gampang. Terus posisi tangan juga lebih enak tuh ya, yang telunjuknya itu untuk neken yang di bawah supaya pada saat apa namanya kita buat kelopak baru dia tuh nggak keiris. Oh ya, untuk teman-teman yang mau tahu di mana aku beli pisau garnish, pisau tarik, bisa cek link di deskripsi ya. Sama styrofoamnya juga bisa cek link di deskripsi. Karena untuk styrofoam, nggak tahu kalau daerah lain ya, kalau untuk daerah Pekanbaru itu jauh lebih murah kita beli di toko oren ya. Walaupun udah kita perhitungkan ongkirnya itu jauh lebih mahal dibandingkan harga styrofoamnya, tapi ketika kita jumlahkan harganya tetap jauh lebih murah di toko oren karena udah termasuk ongkir. Jatuhnya itu hanya sekitar 7.000 dengan ketebalan yang lebih tebal, sedangkan di toko offline itu harganya antara 10 sampai 12.000 dengan ketebalan yang lebih tipis ya. Terus untuk cetakan tumpengnya juga bisa teman-teman cek di deskripsi. Untuk diameter 20 itu bisa untuk cetakan tumpeng untuk 10 porsi, diameter 22 untuk 15 porsi, diameter 24 untuk 20 porsi. Jadi silahkan teman-teman pilih sesuai kebutuhan ya. Oke, ini selanjutnya tuh direnggangin kayak gitu lagi atau dilengkung-lengkungin ya. Nah ini udah hampir finishing ya. Jadi ini terdiri dari kelopak pertama itu untuk daun, dan yang kedua itu aku pakai untuk warna merah, lapisan kedua dan ketiga untuk warna merah. Kelopak yang ketiga, tingkatan ketiga itu aku tetap kasih warna putih, dan yang terakhirnya itu ada putiknya ya. Oh ya, untuk link-link pembelian aku juga ada cantumkan di kolom komentar, karena mana tahu di deskripsi itu warnanya nggak biru, tapi kalau misalnya bisalah teman-teman cek di salah satunya ya. Kalau di yang satunya lagi nggak biru, berarti di yang satunya lagi. Intinya aku taruh link di kolom komentar dan di deskripsi ya. Oke teman-teman, ini udah 3 tingkatan ya. Ini tinggal tingkatan yang keempat. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama untuk daun warna hijau, tingkatan kedua dan ketiga untuk warna merah, tingkatan ketiga aku tetap warna putih atau aku warnain beda, dan setelah itu yang terakhir ini ada nanti untuk putih. Untuk bagian putih kita sisir jadi bulat ya. Jadi ketika ada siku-siku kita benar-benar bersihkan sehingga bentuknya itu benar-benar bulat supaya hasilnya itu cantik. Oke, ini jangan salfok sama meja aku yang goyang-goyang ya. Ini bukan karena akunya yang ngotot kerjanya, tapi karena mejanya yang udah patah. Udah dibenerin, dipakai perosotan lagi sama anak, udah dibenerin, dipakai perosotan lagi sama anak. Maklum lah ya, anak aku 3 bocil-bocil masih lagi riweh-riwehnya. Jadi ya mereka biarkanlah berekspresi kayak gitu, karena ibunya sebenarnya nggak membiarkan. Udah cukup
capek juga ngomel-ngomel, tapi ya biarlah, mau gimana lagi ya kan. Nanti itu jadinya aku ganjel-ganjel, makanya dia goyang-goyang gitu. Jadi goyangnya itu bukan karena akunya yang ngotot dalam bekerja, tapi karena memang mejanya yang udah kurang bersahabat. Tuh kan aku geser-geser gitu aja kan dia goyang kan. Oke, ini kan udah dibulet-buletin ya. Nah, selanjutnya kita ini iris-iris sesuai selera kita. Kita mau buat lancip ya gini lah. Aku udah pernah praktek coba pakai bawahnya itu pakai karton atau dipakein mika gitu ya. Tapi aku ngerasa kurang nyaman, lebih lama menurut aku. Jadi aku ngerasa lebih nyaman gini aja kerjanya, jadi nggak pakai alas-alasan di bawahnya. Jadi untuk teman-teman tergantung kenyamanan dan seleranya aja ya. Nah, kalau mau bentuk atasnya itu nggak lancip, kita mau lengkung kayak setengah bulan itu atau bulan sabit gitu ya, ya tinggal kita iris aja. Jadi tinggal bentuk terakhirnya itu sesuai seleranya kita. Kalau mau rintik-rintik ya kita pakai gunting yang rintik-rintik gitu. Nah, ini selanjutnya aku cepetin videonya karena di bagian ini aku yakin tuh teman-teman itu walaupun pemula udah gampang aja itu ya kan. Nah, nggak lupa selalu direnggang-renggangin, lengkung-lengkungin kayak gini supaya bunganya itu nggak nguncup, supaya bunganya itu mekar. Jadi nggak monoton, kita butuh bantuan air untuk membuat hasilnya itu mekar, tapi memang ada bantuan tangan kita gitu. Jadi bentuk-bentuk itu tangan kita yang membentuk gitu ya. Nah, ini jadi pada saat yang terakhir kita itu tusuknya ke bagian dalam, jadi mudah melepasnya kayak gini. Oke, nih selanjutnya kita bentuk nih putiknya. Kita mau bentuk putiknya kayak mana, jadi sesuai sama seleranya kita. Kita mau ke dalam ya kita lengkungin ke dalam kayak gini. Intinya bentuknya dia itu sesuai tangannya kita gitu teman-teman. Oke, ini tinggal kita bentuk daun, tarik-tarik pakai pisau tarik kayak gini ya. Nah, untuk bagian daun kita itu bisa memvariasikan sendiri, mau tengahnya kayak gitu, terus pinggirnya pakai pisau tarik yang dua kayak gini lah pokoknya tuh, atau mau pakai yang satu aja, itu tinggal kita sendiri yang memvariasikannya. Soalnya tuh yang pertama nih yang udah jadi bunganya nih aku pakai kayak gitu model daunnya. Yang ini modelnya kayak gini. Nah, terus bagian nih untuk bagian bunga yang kita warnain. Nah, nanti kita warnainnya sebatas yang kita tarik-tarik ini gitu. Untuk warna merah itu kan cantik tuh ada garis-garisnya. Jadi sebatas yang kita tarik-tarikin ini aja diwarnainnya. Oke, ini udah mau finishing. Ini aku isi semua dengan suara karena aku masih belum pinter, aku kan masih pemula juga ya, belum pinter ngisi musik-musik yang ada yang disediain. Aku masih takut kena copyright gitu ya, karena aku masih pemula dan aku masih lebih cari aman aja gitu teman-teman. Oke, ini udah finish ya, tinggal diwarnain aja sesuai selera teman-teman mau warnainnya. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.